Bismillahirrahmanirrahim. RAB Official mempersembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Rahmat di channel YouTube RAB Official. Nah, teman-teman sekalian, alhamdulillah sebelum kita lanjut di video kali ini, silahkan bantu support channel YouTube kami untuk terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Teman-teman sekalian, nah, kemarin viral lagi sebuah video di Twitter yang berdurasi 30 detik. Video tersebut menunjukkan ataupun di dalamnya berisi ada perpeloncoan terhadap mahasiswa baru, ada kekerasan terhadap mahasiswa baru, walaupun tanda kutip ya, ini hanya bersifat kekerasannya hanya psikis ya, ataupun tidak secara fisik, karena ospek sekarang maupun pengenalan budaya kampus sekarang hanya lewat online. Jadi kemarin di video tersebut beredar bahwa ya, senior tersebut membentak-bentak juniornya, dan ini jelas bahwa kekerasan secara psikis. Nah, hal tersebut membuat ya beragam komentar dari warganet maupun netizen, dan ya, banyak yang kontra, tidak setuju dengan hal tersebut. Dan saya secara pribadi pun ya tidak setuju dengan hal semacam tersebut, karena ini ya bentuk kekerasan. Nah, apa yang saya katakan terhadap video tersebut? Pertama ya, bahwa segala bentuk ya kekerasan terhadap opak dalam ospek ataupun pengenalan budaya kampus ini bertentangan dengan nilai pendidikan, bertentangan dengan nilai agama, hak asasi manusia, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat sejarah, nah, dulu ada sekolah pendidikan kedokteran saat masih Belanda berkuasa Indonesia yang bernama Stovia. Di sekolah tersebut ya disinyalir ya, mulai muncul nilai-nilai maupun opak yang dalamnya ada unsur-unsur kekerasan. Tapi ini belum terlalu nampak jelas saat itu. Baru ya disebutkan dalam sejarah bahwa baru pada saat Jepang berkuasa Indonesia, pada saat Stovia diubah menjadi Ika Daigaku. Nah, di sini baru muncul, nampak terlihat jelas unsur-unsur kekerasan pada saat penerimaan mahasiswa baru ataupun pada saat dilakukan pengenalan ya lingkungan sekolah. Nah, di Ika Daigaku ini karena kan dikelola oleh militer Jepang, baru muncul dengan nampak jelas adanya unsur-unsur kekerasan di dalamnya, perpeloncoan di dalamnya, seperti adanya mahasiswa yang dipaksa untuk digunduli dan sebagainya. Nah, setelah Indonesia merdeka, ya, nilai-nilai tersebut masih terbawa di dunia kampus. Nah, kampus yang pertama dikuasai Indonesia adalah ataupun di bawah pemerintahan Indonesia adalah UGM, dan hal tersebut masih terbawa nampak jelas. Singkat cerita, di awal tahun 1990-an saat pengenalan dunia kampus bernama ospek, nilai tersebut masih terbawa, dan sampai sekarang ya di tahun 2020 di mana zaman yang semakin canggih masih terbawa nilai-nilai tersebut. Kalau kita flashback 1 sampai 2 tahun ke belakang ataupun sampai 5 tahun, kita lihati masih banyak kasus-kasus perpeloncoan di kampus kita di Indonesia. Dan ini saya katakan bahwa ini adalah budaya, hal yang tidak baik bagi dunia pendidikan kita, hal yang tidak baik. Ini hanya menurunkan dendam semata pada junior-junior, dan junior tersebut akan berlaku seperti itu kepada juniornya mereka. Dan ini tidak baik loh bagi dunia pendidikan Indonesia. Nah, kalau kita melihat ya, saya teringat dengan peraturan ya Menteri ya, Pendidikan
nomor 18 tahun 2016, ketika itu masih kalau nggak salah Pak Anies Baswedan yang Menteri Pendidikan. Dalam peraturan tersebut jelas bahwa ya dijelaskan bahwa dalam pengenalan budaya lingkungan sekolah tidak ada unsur-unsur perpeloncoan di dalamnya, yang mana hanya bersifat di dalamnya kegiatan-kegiatan yang edukatif dan sebagainya. Yang kedua, saya mau katakan bahwa ya wahai para senior yang ada di kampus manapun yang diberikan kendali amanah untuk melakukan pengenalan budaya kampus, mohon untuk segala bentuk kegiatan yang ada unsur kekerasan di dalamnya, baik psikis, fisik, ataupun verbal maupun non verbal, ditiadakan. Karena ini bertentangan dengan nilai agama manapun, Islam dan sebagainya, bertentangan dengan nilai agama. Yang kedua, bertentangan dengan ya, nilai-nilai pendidikan. Yang ketiga, bertentangan dengan nilai hak asasi manusia. Kalau kita melihat di negara-negara maju, pendidikannya bagus, tidak ada hal-hal seperti ini yang mereka lakukan, kekerasan dan sebagainya, tidak ada. Malahan kekerasan ini pada saat ospek akan menimbulkan trauma bagi pada adik-adik mahasiswa baru di kampus kita. Dan saya katakan bahwa ya, wahai para Anda senior, jika Anda melakukan unsur ya pada saat ospek ataupun pengenalan budaya kampus yang ada di dalamnya unsur kekerasan dengan indikasi bahwa Anda ingin ya, tujuan bahwa Anda ingin dihormati oleh para maba, disegani para maba, saya katakan bahwa ini adalah jalan yang salah. Kalau Anda ingin dihormati dan disegani junior Anda, maka perlakukan mereka juga dengan cara yang baik, dengan cara manusiawi, bukan cara seperti hewan. Perlakukan mereka dengan cara manusiawi. Senyumi mereka, ya, berbuat baik kepada mereka, ketemu mereka, sapa, salam, maka ya, otomatis mereka akan feedback, respon dengan hal yang serupa. Mereka akan respon dengan hal yang serupa. Ya. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, kok Anda bisa bilang seperti itu? Emangnya Anda alami? Teman-teman sekalian, saya juga mahasiswa, teman-teman sekalian. Saya mahasiswa semester akhir di salah satu kampus di Makassar. Nah, saya katakan bahwa pengalaman saya di kampus sampai semester 7 sekarang ya, saya tak pernah sama sekali ya membentak-bentak ya junior, maba-maba dengan tujuan agar saya disegani dan semua, tidak pernah. Selama saya di kampus, saya hargai mereka. Saya ketemu mereka, saya salam, saya senyumi mereka, tanyakan apa kebutuhannya, ada yang bisa saya bantukan. Dan selama ini sampai sekarang saya melihat respon mereka sangat bagus. Mereka juga ya segan dengan kita. Feedback mereka bagus terhadap kita. Jika Anda ingin disegani junior Anda, perlakukan mereka dengan cara yang baik. Tapi kalau Anda menempuh jalan-jalan kekerasan, membentak-bentak mereka juga dengan tujuan agar Anda dihormati, disegani, ini cara yang salah. Bisa jadi Anda dihormati, tetapi disegani, tetapi sebatas di mulut mereka, tetapi di hati mereka beda. Mereka dongkol. Hati-hati, wahai para Anda semua, di kampus manapun berada. Yang ketiga, saya mau katakan bahwa nilai-nilai kekerasan dalam OPAK, PKKMB dan sebagainya, pengenalan budaya kampus, ini bertentangan dengan nilai agama, nilai pendidikan kita, dan hak asasi manusia. Nah, kalau kita melihat dalam Islam, Islam merupakan agama yang sangat menghapus segala bentuk kezaliman. Zolim berasal dari kata zulum, artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kalau kita melihat ayat dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ya, ingatlah laknat Allah yang diturunkan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ingat wahai para Anda senior, camkan ayat ini. Camkan ayat ini. Laknat Allah
akan diturunkan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ingat, jika Anda ingin melakukan kekerasan, membentak maba, ingat ayat ini, berbuat zalim terhadap maba, ingat ayat ini. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah, laknat Allah akan diturunkan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa ya, kezaliman itu akan menjadi kegelapan. Hati-hati para muslim. Orang-orang yang Anda zalimi, misalnya 1000 maba yang Anda ospek saat itu, dan Anda melakukan kezaliman terhadap mereka, kekerasan terhadap mereka, 1000 orang tersebut akan memintai pertanggungjawaban terhadap Anda di hari akhirat kelak. Meminta pertanggungjawaban. Sanggupkah Anda ketika kelak nanti di akhirat, ya, amal Anda diambil oleh mereka semuanya sebagai bentuk pertanggungjawaban? Anda dituntut oleh 1000 orang karena Anda pernah menzalimi pada saat ospek. Sanggupkah jika 1000 orang tersebut datang akhirat kelak dan meminta pertanggungjawaban Anda? Dan bisa jadi mereka mengambil pahala Anda, dan ketika pahala Anda habis, mereka mentransfer dosa pada Anda. Itu sebagai bentuk, ya, kisos pertanggungjawaban Anda terhadap menzalimi mereka. Dan cara berbuat baik kepada bertobat ataupun terhadap dosa menzalimi orang lain adalah dengan cara meminta maaf pada mereka. Jadi ini bahayanya. Ingat para senior, ini sangat berbahaya. Ini hal yang sangat berbahaya, karena zalim kepada manusia merupakan kegelapan di hari akhir. Sekali lagi saya katakan bahwa perbuatan ospek, pengenalan budaya kampus yang ada unsur kekerasan di dalamnya, ini budaya kolonial, budaya yang tidak bagus kita kembangkan di Indonesia. Dan sekali lagi, tolong dihapuskan unsur kekerasan dalam dalam ospek terhadap mahasiswa baru. Karena ini tidak bagus, bertentangan dengan nilai pendidikan di Indonesia, bertentangan dengan nilai agama, hak asasi manusia. Masya Allah. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.